Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai historitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam menempati posisi yang paling inti karena merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosial kultural yang terjadi di masyarakat. Bagi umat Islam, Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, aspek sosial kultural yang melatar belakangi pewahyuan tidak membatasi cangkupan kandungannya saja. Bahkan teks Al-Quran ini melampaui batasan-batasan eksternal partikular yang melatar belakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya diturunkan kepada masyarakat Arab, Mekah, dan Madinah saja, akan tetapi Islam untuk menyapa seluruh kehidupan manusia. Nah, maka dari itu, corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia ini, Islam ditampilkan dengan penganut yang beragam. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan aneka pemahaman. Islam masuk ke Indonesia atau di wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali songo di Jawa berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh para datuk yang berada di Sulawesi Selatan. Akibat pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dengan masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi aliran dan mazhab mereka yang paling benar dan yang paling baik. Nah, dengan adanya organisasi, aliran, dan berbagai paham, ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi. Namun, di sisi yang lain merupakan potensi kekuatan dan kekayaan. Berbeda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana negara itu atau pemerintah mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negara. Bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksa oleh negara. Karena Indonesia ini mengakui semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai stagnasi tasyrik Islam. Fikih dalam hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosial historis yang mengitari ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosial historis ini merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini pun senada dengan kaidah usul fikih, yaitu hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Nah, dalam kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural yang terjadi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi ilat secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek dalam hal ini ulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih, termasuk hubungan mazhab fikih yang dianut.
Nah, variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh umat muslim yang menerima warisan fikih. Akibatnya tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu dan sebagai senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim yang lainnya. Terdapat pembagian hukum dalam Islam paling tidak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini merupakan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf, seperti percaya kepada Allah SWT, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, dan percaya kepada kitab-kitab. Yang kedua yaitu khuliqiyah. Khuliqiyah ini merupakan hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib atas seorang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang wajib ditinggalkan. Dan yang ketiga yaitu amaliyah. Amaliyah ini merupakan hukum yang berhubungan dengan perkataan maupun perbuatan seorang mukallaf serta tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya ketiga akan saya jelaskan mengenai fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terputus pula wahyu. Sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Nah, hal ini permasalahan terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah dan meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul dan permasalahan itu belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan para sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakteristik fikih. Mereka yang tercatat misalnya Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar juga sekaligus menjadi salah satu faktor secara signifikan mewarisi ikhtilaf yang berkepanjangan. Seperti yang pertama, Abu Hanifah. Nama lengkapnya yaitu Nu'man ibnu Thabit ibnu Zawti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Beliau belajar dari ulama tabi'in yaitu Hamdan ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atha ibnu Rabah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Selanjutnya kedua yaitu Imam Malik. Beliau bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir yang nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman. Dan yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i yaitu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Mutalabi. Ia dilahirkan di Guzah tahun 150 Hijriah. Dan yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ia adalah nama lengkapnya yaitu Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi, dan beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Selanjutnya ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab
Keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa koordifikasi gerakan tadwid atau koordifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul, yaitu mengembangkan ijtihad independen. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajah yang beragam. Problem permasalahan masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa itu. Nah, karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar, baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab tafsir Al-Quran, upaya penggalian konsep Qurani, bahkan tata cara penggalian Al-Quran. Selanjutnya yaitu Islam Indonesia adalah Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat yang unik dan heterogen. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat yang minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab dan organisasi, sehingga membutuhkan kearifan berkomunikasi dan mengambil kebijakan. Kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keberagaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat menjadi pertentangan terbuka. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dan memproduksi fikih, di samping fakta sosial yang harus dipertimbangkan. Rumus fikih yang lahir diharapkan akomodatif dan toleran terhadap fakta keberagaman tersebut dengan prinsip bersatu terhadap hal-hal yang sudah disepakati, khususnya menyangkut permasalahan buruh. Selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis, upaya pendekatan fikih ini tidak kalah penting dari yang lainnya, yaitu pendekatan sejarah. Terjadinya manipulasi akan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum fikih. Seharusnya masyarakat tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Era globalisasi adalah era yang menuntut Islam menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat global. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.